Halo, sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi di channel saya, channel Natalius Nata, yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi seputar peluang pelamar P3K guru bisa lulus menjadi ASN P3K tahun 2023 berdasarkan jumlah formasi dan jumlah pelamar. Nah, ini penting sekali kita mengetahui peluang kita untuk bisa lulus menjadi ASN P3K ya, supaya kita semakin semangat untuk mempersiapkan diri. Tapi sebelum lanjut, ya jangan lupa untuk mendukung channel saya ini, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, kemudian tuliskan komentar Anda, serta sukai video ini ya, dan bagikan video ini ke rekan-rekan guru Anda lainnya. Oke, langsung saja sobat-sobat guru semua. Mungkin sobat-sobat guru semua juga sudah mendapatkan ini ya. Ini adalah hasil akhir dari pelamar yang sudah dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi. Ya, kita fokus saja di bagian pelamar P3K guru ini ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari pelamar yang sudah dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi. Ini khusus guru ya. Dengan jumlahnya itu yang memenuhi syarat MS ini atau yang lulus seleksi administrasi berjumlah 279.009 orang. Nah, jadi totalnya ini ya sobat-sobat guru semua. Total pelamar seleksi P3K guru yang maju ke tahap selanjutnya ini berjumlah 279.009 orang. Kemudian sobat-sobat guru semua, kita juga mengetahui bahwa untuk jumlah formasi ASN P3K guru untuk tahun 2023 ini berjumlah ini ya. Berjumlah 296.059 orang. Ini adalah jumlah formasi ASN P3K guru untuk tahun 2023. Karena ini juga terdapat di dalam panduan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian yang juga harus kita pahami, sobat-sobat guru semua, bahwa untuk seleksi P3K guru tahun 2023 ini, itu masih mengutamakan pelamar prioritas. Ya, pelamar prioritas atau kita kenal dengan P1 ya. Nah, untuk jumlah pelamar prioritas P1 berdasarkan nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 yang dikatakan hanya tinggal penempatan saja. Ya, berarti P1 ini orang-orang yang nanti hanya akan menerima SK saja, ya, tidak melalui tahap-tahap yang susah lagi. Jumlah mereka yang P1 ini berjumlah 50.248 orang. Jadi lumayan ya, inilah jumlah guru-guru P1 yang nantinya hanya tinggal penempatan saja. Nah, sehingga kita bisa membuat di sini ya, sobat-sobat guru semua. Saya ulangi lagi ya, untuk jumlah formasi ASN P3K guru tahun 2023 ini berjumlah, ya, ini jumlahnya ya, 296.059 orang. Ini jumlah formasi yang dibuka di tahun ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, jumlah formasi, ya, jumlah formasi yang ini tadi, ini kita kurangi dulu dengan jumlah formasi yang disediakan untuk pelamar prioritas. Ya, sehingga tersisa ini ya, sisa formasi yang ada 245.811 formasi yang masih tersedia ya setelah diambil oleh pelamar prioritas P1. Ini jumlah yang masih tersedia ya setelah dikhususkan untuk pelamar prioritas 1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang bawah. Total pelamar ya, total pelamar yang sudah memenuhi syarat untuk P3K guru tahun ini berjumlah ini ya, 279.009 orang. Nah, total pelamar ini kalau kita kurangi lagi dengan pelamar prioritas yang P1 yang berjumlah 50.248 orang menjadi tersisa ini. Inilah total pelamar sisa dari P1 ya, berjumlah 228.761 orang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sobat-sobat guru semua,
sisa formasi setelah dikurangi P1 jumlahnya ini, yaitu 245.811 orang. Dan total pelamar setelah dikurangi yang pelamar P1 berjumlah 228.761 orang. Nah, ini kalau kita kurangi, sobat-sobat guru semua, jumlahnya ini ya. Nah, ini jumlahnya. 17.050 formasi. Nah, ini saya kategorikan sebagai kelebihan formasi yang ada. Ini kelebihan formasi ya, karena setelah kita kalkulasikan, ternyata jumlah formasi yang ada, ya, itu lebih banyak dari jumlah pelamar yang memenuhi syarat, walaupun sudah dikurangi atau dipotong oleh jumlah pelamar prioritas P1 yang lulus di tahun 2021. Jadi kita mengalami kelebihan formasi sebanyak ini ya. Lumayan banyak ya sobat-sobat guru semua. Kelebihan formasi, lebih banyak formasi yang lebih dibandingkan pelamar yang mendaftar tahun ini yang memenuhi syarat berjumlah sampai dengan 17.050 orang atau 50 formasi ini ya. Sehingga di sini sobat-sobat guru semua. Nah, karena ada kelebihan jumlah formasi, maka saya simpulkan di sini ya sobat-sobat guru semua. Nomor 1, bahwa semua pelamar P2, P3, dan P4 dipastikan lulus semua jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, dipastikan lulus semua ya, jika sobat-sobat guru semua yang P1, P2, P3 itu sudah nilainya di ambang batas, di atas nilai ambang batas ya. Kemudian yang kedua ini, semua pelamar P2, P3, dan P4 dipastikan lulus semua jika memenuhi nilai ambang batas dan formasi yang tersedia masih sesuai dengan jurusan. Nah, ini yang agak susah ya sobat-sobat guru semua. Kalau saya amati, kemungkinan walaupun formasinya itu berlebih, tapi ternyata sobat-sobatku semua itu formasi yang tersedia itu tidak sesuai dengan jurusan atau tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Ya. Tapi yang lebih menguntungkan ada di nomor 3 sobat-sobatku semua. Walaupun pelamar P2, P3, dan P4 dinyatakan lulus karena memenuhi nilai ambang batas, tetapi tidak mendapatkan penempatan, maka pada seleksi tahun berikutnya akan dianggap sebagai pelamar prioritas P1. Nah, inilah keuntungannya sobat-sobatku semua ya. Walaupun Anda nanti tidak mendapatkan penempatan, tetapi sudah mampu memenuhi nilai ambang batas, bisa nanti dianggap sebagai pelamar prioritas P1 untuk seleksi berikutnya. Nah, ya. Jadi sobat-sobatku semua ya, untuk peserta yang P1, P2, ya, P3 dan P4, teruslah berjuang. Dan jangan anggap remeh karena persaingan itu ketat, dan usahakan nilai sobat-sobat guru semua itu mampu terlebih dahulu memenuhi atau di atas nilai ambang batas yang ada. Karena kalaupun tidak mendapatkan penempatan di formasi tahun 2023 ini, bisa jadi pada seleksi berikutnya sobat-sobat guru semua itu dianggap sebagai pelamar prioritas SAP yang P1 ya. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk sobat-sobat guru semuanya.